Salah satu adegan yang paling menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 996 kemarin adalah adegan penutup chapter, di mana Sanji dengan segenap kekuatan supernya mendengar suara seorang wanita yang sedang dipaksa melepas kimononya oleh seseorang yang dipanggil My Lord. Dalam dialog box yang didengar oleh Sanji, sebelum suara si wanita kedengaran, terlebih dahulu terdengar suara alunan musik, yang mana kami pastikan itu adalah suara petikan shamisen. Jadi besar kemungkinan suara wanita yang didengar oleh Sanji berasal dari ruangannya Black Maria, yang pada manga One Piece chapter 992 kemarin terlihat melakukan konser tunggal di depan gadis-gadis didikannya. Oleh karena suara petikan shamisen masih terdengar ketika suara menggoda si wanita kedengaran, maka mungkin yang sedang dilepas obinya oleh si My Lord ini bukanlah si Black Maria itu sendiri, melainkan gadis-gadis yang sedang menontonnya. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapakah orang yang sedang berlaku mesum yang dipanggil dengan sebutan My Lord ini? Entah kenapa begitu membaca nada ketawanya yang aneh dan sebutan My Lord yang diucapkan oleh si anak gadis, pikiran kami langsung tertuju kepada Kurozumi Orochi. Karena yang kami ingat, Kurozumi Orochi punya nada ketawa yang bermacam-macam. Pada manga One Piece chapter 927, nada ketawanya Kurozumi Orochi terdengar gufu fufu. Pada manga One Piece chapter 932, nada ketawanya berubah jadi gufu hahaha dan guhohohoho. Pasti ada maksud tersembunyi kenapa Eiichiro Oda terkesan tidak konsisten menerapkan nada ketawa kepada karakter Kurozumi Orochi ini. Atau itu justru adalah sebuah clue yang berkaitan dengan kekuatan buah iblis yang dimiliki oleh si Shogun Wano ini. Buah iblis yang dimakan oleh Kurozumi Orochi adalah buah iblis Mythical Zoan Yamata no Orochi yang berwujud ular raksasa berkepala 8. Jadi mungkin setiap kepala ular Orochi tidak hanya memiliki satu nyawa dan kesadaran tersendiri, tetapi juga memiliki nada ketawanya tersendiri. Makanya nada ketawa Orochi terdengar tidak konsisten. Kadang gufu fufu, kadang gufu haha, dan kadang guhohoho. Makanya kami curiga kalau nada ketawa noehehe atau ada juga yang menerjemahkannya menjadi nufu fufu yang terdengar oleh Sanji di ending manga One Piece chapter 996 kemarin adalah nada ketawanya Kurozumi Orochi. Namun, kami masih kurang yakin dengan pendapat kami sendiri yang itu, karena nada ketawanya berawalan N, bukan G. Padahal nada ketawa Orochi yang sudah pernah diperdengarkan, semuanya berawalan G. Gufu fufu, gufu haha, dan guhohoho. Lalu, jika bukan Orochi yang sedang melakukan tindakan cabul di ruang tataminya Black Maria, lalu siapa si My Lord ini? Dugaan kami, si My Lord ini, ya Black Maria itu sendiri. Kami masih ingin memperjuangkan teori kami kalau kekuatan buah iblis Black Maria adalah Mythical Zoan model Siren. Jadi kami pikir apa yang didengar oleh telinga supernya Sanji ini adalah sandiwaranya Black Maria untuk memancing dan memanipulasi Sanji, seperti kebiasaan Siren yang memancing dan memanipulasi para pelaut untuk menuju kehancuran. Kecurigaan kami bermula dari diperlihatkannya posisi Killer dan Eustace Kid yang saat ini berada di salah satu ruangan di lantai 3 kastil, di mana kedua supernova tersebut terlihat sedang berlari menyusuri sebuah lorong yang dinding lorongnya terlihat bergambar bunga-bungaan. Kami pikir itu adalah tanda kalau Kid dan Killer sedang berlari menuju ke ruangan wanita, ke tempatnya Black Maria. Di waktu yang bersamaan, Jinbe, Sanji, dan Luffy juga sedang menaiki tangga menuju ke lantai 3. Jadi pada titik tertentu, kami pikir kedua gerombolan bajak laut ini akan saling berpapasan di salah satu ruangan di lantai 3, lantai tempat suara wanita yang didengar oleh Sanji berasal. Oleh karena dari mereka bertiga, hanya Sanji yang mendengar suara tersebut, maka dengan segenap jiwa kepahlawanan Sanji untuk menjaga dan melindungi kaum Hawa dari segala bentuk kejahatan dan ketidakadilan, maka Sanji mungkin akan memisahkan diri dari rombongan di chapter 997 besok. Dan inilah awal dari bencana yang diskenariokan oleh Black Maria. Dengan kemampuan memanipulasinya, Black Maria mungkin akan menghasut dan memanipulasi Sanji untuk melawan Eustace Kid dan Killer yang kebetulan juga melewati ruangan tersebut. Agak sedikit berlebihan memang, tetapi dalam imajinasi kami, Black Maria akan dengan santainya memainkan shamisen-nya sambil menyaksikan Sanji dan Eustace Kid atau Killer saling adu koplok di depannya. Ini bukan pertama kalinya Sanji diperalat dan dimanfaatkan oleh seorang wanita. Saat di Dressrosa, Sanji sempat diperalat dan dijebak oleh Viola. Saat di Whole Cake Island, Sanji juga pernah diperalat dan dijebak oleh Pudding. Jadi kami rasa interaksi Sanji dengan villain wanita memang sudah wajar terjadi di setiap arc-nya.
Maka dari itu, meski terdengar cukup kontroversial, tetapi prediksi kami, di manga One Piece chapter 997 besok, Sanji akan masuk ke dalam jebakannya Black Maria. Sanji akan dijebak dan dimanfaatkan oleh Black Maria agar bertarung melawan Eustace Kid dan Killer. Nah, selain tentang Sanji, ada satu masalah lagi yang menurut kami cukup menarik untuk dibahas dari chapter 996 kemarin, yaitu tentang batu poneglyph yang ditemukan oleh Trafalgar di Waterloo. Sebelum adegan Trafalgar Law masuk ke sebuah ruangan bawah tanah dan menemukan sebuah batu poneglyph, terlihat Yamato membawa Shinobu dan Momonosuke terjun ke lantai bawah melalui lubang yang dibuat oleh Hacha. Di ruangan tempat Yamato melantai, terlihat berdiri balok-balok kayu besar penyangga bangunan, mirip seperti yang terlihat di sekeliling Trafalgar Law. Sehingga kami asumsikan kalau Yamato saat ini juga berada di salah satu ruangan bawah tanah. Tapi perlu diingat juga kalau ada dua lantai bawah tanah di Onigashima. Jadi mungkin Yamato berada di lantai basement 1, sementara Trafalgar Law ada di lantai basement 2 di bawahnya. Yang menarik adalah ketika sampai di lantai basement, Yamato bilang kepada Momonosuke kalau Momonosuke tidak boleh sampai mati, karena orang yang akan membawa fajar baru bagi dunia adalah Momonosuke. Perkataan Yamato ini mengisyaratkan misteri baru, yang mana untuk bisa menguak misteri tersebut dibutuhkan pengetahuan yang tertulis di batu-batu poneglyph. Yamato mungkin tahu tentang fajar dunia baru dari catatannya Kozuki Oden yang sudah dia katamkan. Tapi untuk memperjelas perkataannya tersebut, Yamato tetap perlu membawa Momonosuke ke suatu tempat yang bisa menjadi bukti otentik atas klaimnya itu. Prediksi kami, Yamato akan membawa Momonosuke ke lantai basement 2 tempat Kaido menyimpan batu-batu poneglyph yang dia punyai. Ada kemungkinan Yamato akan membawa Momonosuke dan Shinobu ke ruangan basement tempat Red Poneglyph disimpan. Namun ada juga kemungkinan kalau Yamato akan membawa Momonosuke ke ruangan tempat poneglyph lain yang menceritakan tentang fajar dunia baru disimpan. Tempat yang kami maksud itu tidak lain adalah ruang penyimpanan poneglyph tempat Trafalgar Law saat ini berada. Di tempat itulah nanti Yamato akan sedikit membongkar misteri tentang fajar dunia baru dan sejarah Wano yang hilang. Jadi intinya, poneglyph yang ada di hadapannya Trafalgar Law ini berisi tentang sejarah Wano yang hilang. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.